Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Jumat ini kalian akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 5, 6 di hari Jumat ini. Ada banyak sekali materi yang akan Ibu jelaskan kepada kalian. Untuk itu Ibu minta kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis kalian dan mencatat poin-poin pentingnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ada 3 poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu yang pertama, proses pencernaan makanan pada manusia. Kedua, sistem pencernaan pada manusia seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu alat musik ritmis dan harmonis. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, proses pencernaan makanan pada manusia. Anak-anak, kita akan mengetahui proses pencernaan makanan pada manusia. Kira-kira makanan yang kalian makan itu setelah masuk ke mulut, dia akan masuk ke rongga apa? Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama kalian lakukan yaitu makanan akan masuk ke mulut. Setelah itu, kalian akan mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Gigi di sini juga ada beberapa jenis, dibagi menjadi 3 bagian. Untuk informasi lebih lanjut, Ibu jelaskan di slide berikutnya. Setelah kalian mengunyah makanan yang kalian makan, maka makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan. Kalian telan hingga masuk ke kerongkongan. Nah, setelah ke kerongkongan, makanan kalian masuk ke mana? Makanan kalian masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan beberapa enzim yang ada di dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan kalian akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini, makanan kalian akan menyerap sari-sari makanan. Setelah itu, makanan kalian akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Setelah itu, yang terakhir, makanan kalian akan melalui organ anus, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan masih banyak lagi, Ibu akan menjelaskan lebih detail agar kalian paham kira-kira di mulut itu ada apa saja, di kerongkongan itu ada apa saja, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, perlu kalian ketahui bahwa proses pencernaan makanan yang berlangsung di dalam tubuh kalian itu terjadi dalam 2 jenis, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa sih yang membedakan mekanis dan kimiawi itu? Proses pencernaan mekanis itu dilakukan oleh gigi dan mulut saja, sedangkan yang kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan manusia meliputi saluran pencernaan dan saluran kelenjar pencernaan. Kalau saluran pencernaan itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Kalau yang kelenjar pencernaan itu kelenjar ludah, hati, kelenjar dinding lambung, dan pankreas. Nah, dari organ pencernaan manusia tadi, Ibu akan menjelaskan satu persatu agar kalian lebih paham tentang organ pencernaan kalian sendiri. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu rongga mulut. Di dalam mulut sendiri itu ada yang namanya gigi, lidah, dan air liur. Di
gigi sendiri itu dibagi menjadi 3. Gigi seri yang fungsinya untuk memotong makanan sehingga bentuknya seperti pahat. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring itu fungsinya untuk merobek atau mengoyak makanan yang berbentuk runcing. Dan yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah atau menggilas makanan. Gigi tersebut berbentuk permukaan lebar dan bergelombang. Gigi geraham ini terbagi menjadi 2 lagi, gigi geraham muka dan gigi geraham belakang. Ini bisa kalian lihat gambar dari gigi kalian yang sebenarnya. Ini adalah golongan dari gigi geraham. Yang runcing ini adalah gigi taring dan yang depan ini gigi seri. Nah, selanjutnya kita masuk ke lidah. Fungsi lidah sendiri itu adalah untuk membedakan rasa antara pahit, asam, asin, dan manis. Kalau di bagian depan sini dia peka terhadap rasa manis. Kalau di sebelah kanan dan kiri dia peka terhadap rasa asin dan asam. Kalau yang di bagian pangkal, bagian terakhir, dia peka terhadap rasa pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengatur letak makanan yang ada di mulut kalian. Si lidah ini membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, dan membersihkan rongga mulut. Selain itu, kalau kalian tidak memiliki lidah, kalian tidak bisa berbicara, anak-anak. Oke, selanjutnya kita masuk ke air ludah. Air ludah ini atau biasa air liur fungsinya untuk membasahi rongga mulut dan membasahi makanan. Proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut ini terjadi saat pengunyahan makanan dengan gigi, pergerakan oleh lidah, dan percampuran makanan dengan air ludah. Nah, untuk pencernaan secara kimiawi terjadi ketika kelenjar air liur menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim petialin. Air dan lendir itu berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses ketika kalian ingin menelan makanan. Adapun enzim petialin itu mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Selanjutnya, organ selanjutnya kita akan masuk ke kerongkongan atau biasa disebut esofagus. Di esofagus ini terjadi gerak peristaltik. Apa itu peristaltik? Peristaltik yaitu gerak melebar dan menyempit, bergelombang dan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Maka dari itu, makanan yang kalian telan bisa masuk ke lambung karena ada gerak peristaltik. Dinding kerongkongan menghasilkan lendir sehingga makanan mudah melaluinya. Next, ada usus halus. Inilah gambar dari usus halus yang berwarna pink, ungu, dan kuning. Kalau yang di bagian luar ini adalah usus besar, usus halus yang di bagian dalam sini berwarna merah muda, ungu, dan kuning. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari ini terjadi 3 enzim, yaitu enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya di usus kosong. Di usus kosong ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan kimiawinya sama seperti di usus 12 jari. Dinding usus kosong memiliki kelenjar yang menghasilkan genta pencernaan meskipun tidak sebanyak di usus 12 jari. Makanan dari usus kosong akan masuk ke usus penyerapan.
Nah, selanjutnya usus penyerapan sendiri merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu diserap oleh pembuluh darah yang berada di seluruh permukaan dinding usus. Sari makanan yang diserap oleh pembuluh darah akan masuk ke aliran darah. Kemudian darah membawa sari makanan itu ke seluruh tubuh kalian. Selanjutnya kita akan masuk ke usus besar atau intestinum crassum. Di usus besar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar turun, dan usus besar mendatar. Dan usus besar naik itu biasa disebut dengan usus buntu yang mempunyai tonjolan disebut appendix atau umbai cacing. Jadi dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bantuan bakteri Escherichia coli. Sisa makanan dalam usus besar berupa padat dengan warna yang khas disebut tinja atau feses. Ujung usus besar disebut rektum atau poros usus yang berhubungan dengan anus atau lubang tinja. Oke, kita beranjak ke poin terakhir, poin ketiga, yaitu alat musik ritmis dan diatonis. Anak-anak, sebuah lagu itu akan terdengar lebih indah jika diiringi oleh iringan alat musik. Salah satu jenis alat musik adalah alat musik ritmis ini. Alat musik ritmis ini tidak memiliki nada. Alat musik ritmis ini fungsinya untuk mengatur irama. Misalnya, ini contoh-contoh dari alat musik ritmis. Konga, cara memainnya dipukul. Maracas bisa dimainkan dengan digoyang-goyangkan, tamborin bisa dipukul, triangle dipukul, kendang juga dipukul, drum juga dipukul, tifa, timpani, dan gong itu dipukul juga cara memainkannya. Selanjutnya alat musik harmonis. Untuk alat musik harmonis ini ada contohnya yaitu sasando. Dia berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Cara mainnya yaitu dipetik. Kalau rebab atau rebab ini berasal dari Jazirah Arab, cara mainnya dipetik juga. Selanjutnya ada sampek. Sampek ini berasal dari Dayak dan cara mainnya juga dipetik. Ada kecapi, ini kecapi khas Sunda, cara mainnya juga dipetik. Oke, itu saja 3 hal poin penting yang Ibu bisa sampaikan di hari Jumat ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.